Bagaimana sih produksi dalam ekonomi Islam itu? Yuk kita mulai dari pendahuluannya. Kegiatan produksi dalam Islam mencakup penciptaan dan pengelolaan barang atau jasa yang bermanfaat, sesuai dengan kebutuhan manusia. Islam menekankan manfaat atau maslahah dari barang yang diproduksi serta larangan memproduksi barang haram. Nilai produksi dalam Islam mencakup sumber yang halal dan baik, serta harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan konsep ekonomi berkelanjutan, di mana manusia sebagai khalifah harus kreatif mengelola sumber daya tanpa merusak lingkungan. Islam menegaskan bahwa kerusakan alam sering kali disebabkan oleh perilaku manusia, dan kegiatan produksi harus menghasilkan kebaikan tanpa merusak alam atau kesehatan. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam adalah untuk memaksimalkan maslahah atau kemaslahatan umat manusia serta memperoleh laba yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi dalam ekonomi Islam mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Barang dan jasa yang diproduksi harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia, bukan sekedar memenuhi keinginan atau kepuasan berlebihan. Produksi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang wajar dan permintaan yang rasional, menghindari pemborosan atau konsumsi berlebihan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, menemukan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Produsen dalam ekonomi Islam dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tidak hanya reaktif terhadap permintaan yang ada, tetapi juga proaktif dalam menyediakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa untuk masa depan. Produksi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan kepentingan jangka panjang dengan mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan di masa depan. Ini mencakup perencanaan yang matang, penelitian, dan pengembangan agar tercipta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, sehingga kebutuhan generasi mendatang dapat tercukupi dengan baik. Yang terakhir, memenuhi sarana untuk kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuan utama dari produksi dalam ekonomi Islam adalah mendukung kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga harus berkontribusi pada terciptanya kebaikan sosial dan mendukung tercapainya tujuan hidup sebagai ibadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan ekonomi dalam Islam seharusnya memberikan manfaat yang luas bagi umat manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Pengertian prinsip produksi dalam Islam adalah sebagai berikut. Apa saja prinsip dalam ekonomi Islam? 2. Apa saja prinsip produksi dalam ekonomi Islam? 3. Apa saja prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam? Jadi, prinsip dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 6 bagian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Adziyah ayat 13. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip. 1. Keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Ada apa aja sih faktor produksi dalam pandangan Islam itu? Dalam pandangan Islam,
faktor produksi merupakan hal yang penting yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, fungsi produksi dinyatakan bentuk rumus sebagai berikut. Q sama dengan F K L R T E, di mana Q merujuk pada output atau hasil produksi, yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi. Lalu ada F yang merupakan notasi matematis untuk fungsi yang menggambarkan hubungan antara variabel input dengan output. Dalam hal ini, fungsi produksi menunjukkan bagaimana kombinasi berbagai faktor produksi yang menghasilkan output tertentu. Lalu ada K yang merupakan kapital atau modal, merujuk pada sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada L atau labor atau tenaga kerja, yang merupakan usaha fisik atau beberapa orang yang dibutuhkan untuk membuat produk. Dalam Islam, tenaga kerja harus diperlakukan secara wajar dan manusiawi. Selanjutnya ada raw materials yang merujuk pada kekayaan atau sumber daya alam, yang merupakan mencakup bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk produksi. Penggunaan sumber daya alam juga tidak sembarangan loh, karena ketersediaannya yang terbatas, seperti contohnya pada batu bara. Lalu ada teknologi atau skill, yang merupakan pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk menghasilkan produksi atau jasa. Terakhir, ada E untuk entrepreneurship, yaitu kemampuan untuk mengelola faktor-faktor lain dan mengambil resiko. Sekian rumus faktor produksi. Bagaimana cara menerapkan model prinsip dalam produksi Islam itu? Prinsip produksi dalam Islam ada 6, yaitu yang pertama, prinsip keadilan. Dalam produksi, keadilan harus dijaga antara produsen, pekerja, dan konsumen. Hal ini berarti pembagian keuntungan harus dilakukan dengan adil tanpa adanya eksploitasi atau ketidaksetaraan. Yang kedua, prinsip larangan riba. Islam melarang praktik riba atau bunga dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam pendanaan produksi dalam konteks ekonomi produksi. Penggunaan pembiayaan yang bebas riba harus diterapkan untuk menghindari ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Yang ketiga, prinsip amanah. Amanah adalah prinsip penting yang mengajarkan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugasnya, baik dalam produksi maupun distribusi barang atau jasa. Yang keempat, prinsip kerjasama. Kerjasama antar individu dan perusahaan sangat dianjurkan. Penerapan prinsip ini dalam produksi mengarah pada kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. Yang kelima, prinsip keberkahan. Produksi yang dilakukan dengan cara halal dan etis akan mendatangkan keberkahan, baik dalam proses produksi itu sendiri maupun dalam hasil yang diperoleh. Yang keenam, prinsip etika dan kehalalan. Semua aktivitas produksi dalam Islam harus menjaga etika dan kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Produk yang dihasilkan tidak boleh mengandung unsur haram atau merugikan umat. Video penjelasan yang telah kita tayangkan tadi dapat kita simpulkan bahwa Islam mengajarkan ekonomi yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk produksi, dengan manusia berperan sebagai khalifah yang menjaga kesejahteraan. Ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai maslahah atau kebaikan dunia dan akhirat. Mendapatkan keuntungan diperbolehkan, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Menghasilkan barang yang halal, mencegah kerusakan bumi, serta memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat.